Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Abdurrahman dengan NIM 1811514. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami mengenai aplikasi ojek berbasis online. Sebelum menuju topik permasalahan, baiklah di sini saya akan memperkenalkan saudara-saudara saya yang ada di kelompok 10, yaitu yang pertama ada Torik Darwansyah dan ada Iksan Sofani. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 4 penjelasan saya, yaitu 1. Analisa masalah, 2. Proses bisnis berjalan, 3. Activity diagram berjalan, 4. Analisa solusi. Aplikasi yang kami gunakan dalam pengerjaan UAS ini yaitu ada Asta Community. Asta Community ini digunakan kita untuk membuat activity diagram, use case diagram, cost diagram, sequence diagram. Ada juga aplikasi pensil, yaitu untuk merancang layar. Ada Microsoft Word. Microsoft Word ini kita gunakan untuk deskripsi use case diagram, perancangan layar, penggabungan seluruh project. Oke. Selanjutnya di Microsoft PowerPoint, di sini kami menggunakannya untuk melakukan presentasi. Adapun file editing yaitu kami menggunakan Filmora. Baik, masalah yang pertama adalah analisa masalah. Pekerjaan ojek adalah pekerjaan di bidang jasa. Ojek pangkalan biasanya terdapat di tempat strategis di suatu perkampungan atau pedesaan. Guna mempermudah pelayanan jasa yang akan diberikan oleh driver ojek tersebut. Driver ojek dapat kita sewa untuk keperluan lainnya seperti menyuruh driver ojek membelikan makanan, mengantar kita, ataupun menyuruh mengantar barang atau surat. Pelayanan jasa ini dilakukan secara manual. Ketika penumpang ingin menyewa jasa driver ojek, maka penumpang harus mendatangi pangkalan ojek terlebih dahulu. Sedangkan untuk proses pembayaran dilakukan ketika jasa driver ojek tersebut sudah memenuhi keinginan kita. Seperti contohnya, kita menyewa ojek untuk membelikan makanan. Maka driver ojek akan membelikan makanan apa yang kita inginkan. Lalu, kita hanya menunggu di pangkalan ojek tersebut sampai ojek datang membawa makanan yang kita inginkan, lalu kita membayar jasa ojek tersebut. Baik, sistem penyewaan jasa seperti ini tentu saja sedikit menyusahkan penumpang, dikarenakan penumpang harus menempuh jarak untuk ke pangkalan ojek. Hal ini juga yang membuat driver ojek pangkalan sekarang mulai susah untuk mendapatkan pelanggan. Penyewaan jasa seperti ini terdapat banyak kekurangannya, salah satunya terjadi kericuhan antar driver ojek ketika memperebutkan penumpang. Baik, yang kedua, proses bisnis berjalan. Proses bisnis berjalan ini mempunyai prosedur, yaitu prosedur penggunaan jasa ojek pangkalan adalah sebagai berikut. A. Pelanggan datang menuju pangkalan ojek. Yang kedua, driver ojek menanyakan keperluan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan memilih driver ojek di pangkalan. Kenapa memilih ojek di pangkalan? Karena terkadang kita sudah mempercayai beberapa ojek saja. Bahkan ada driver ojek yang baru misalkan. Begitu. Jadi kita harus yakin terhadap ojek yang kita percaya. Situ. Yang keempat, driver menanyakan tempat tujuan yang akan dituju oleh pelanggan. Kemudian driver menentukan tarif kepada pelanggan. Di situ terjadi tawar-menawar. Jika pelanggan menyetujui harga yang ditentukan oleh driver ojek, maka driver ojek akan mengantar pelanggan. Sedangkan jika pelanggan tidak menyetujui harga yang telah ditentukan driver ojek, maka pelanggan berhak mencari driver ojek lainnya. Berhak untuk memilih ojek yang ada di pangkalan tersebut.
Jika pelanggan telah menemukan driver ojek yang sesuai, maka driver ojek mengantar pelanggan ke tempat tujuan. Yang keenam, setelah pelanggan mencapai tujuan, maka pelanggan harus membayar tarif yang telah disepakati atau disetujui oleh kedua pihak. Baik, berikut ini adalah activity diagram berjalannya, yaitu ketika kita ingin membuat kotak seperti ini dinamakan sebagai partisi. Sedangkan yang bulat hitam ini dinamakan initial node. Yang petunjuk ini dinamakan control flow. Yang kotak ini dinamakan action. Yang kotak hitam gepeng ini dinamakan join node. Sedangkan yang di bawah ini hitam ada bulat di luarnya, yaitu namanya activity final. Ada juga ini yang seperti ketupat ini dinamakan decision node. Baik, saya akan meneruskan penjelasannya, yaitu yang pertama activity diagram itu ada pelanggan dan ada driver ojek. Pertama pelanggan menuju atau mengunjungi pangkalan ojek. Setelah pelanggan datang, maka driver ojek menanyakan keperluan pelanggan. Setelah pelanggan menanyakannya, maka pelanggan memilih driver ojek. Driver ojek manakah yang sering dia tumpangi atau yang jadi sudah langganan gitu ya. Setelah itu, driver ojek menanyakan tempat tujuan pelanggan. Kemudian menentukan tarif perjalanan yang dituju. Lalu pelanggan melakukan penawaran. Apakah mahal, apa murah gitu kan. Selanjutnya, driver ojek mempertimbangkan kembali harga yang diinginkan oleh pelanggan. Jika setuju, maka driver ojek akan mengantar pelanggan ke tempat tujuan. Lalu pelanggan membayar tarif pengantaran. Lalu driver ojek menerima pembayaran. Sedangkan jika tidak setuju, driver ojek menyampaikan harga yang diinginkan pelanggan tidak sesuai atau terjadi tawar-menawar. Lalu pelanggan memberikan keputusan apakah pelanggan setuju dengan harga yang diinginkan ojek atau yang diinginkan kedua belah pihak. Jika setuju, maka driver ojek akan mengantar pelanggan. Oke. Jika tidak setuju, maka si pelanggan memilih driver ojek yang lainnya. Seperti itu jalur-jalurnya. Baik, untuk penjelasannya yaitu ketika kita memulai activity diagram, kita harus tahu terlebih dahulu siapa aktor yang pertama akan melakukan kegiatan activity diagram terlebih dahulu. Jika pelanggan, di sini kan kita melihat yang melakukan pertama yaitu pelanggan. Maka initial node disimpan di pelanggan, oke. Lalu ketika kita selesai initial node, maka kita membuat action, lalu membuat control flow, lalu membuat action lagi, membuat control flow, seperti itu seterusnya sesuai dengan apa yang telah kita analisis. Baik, di sini ada join node. Join node ini digunakan ketika ada control flow berbarengan menuju satu action. Itu digunakan untuk menggabungkan gitu ya. Sedangkan jika kita menggunakan control flow secara bersamaan terhadap action, maka itu tidak boleh gitu, tidak disarankan. Sedangkan untuk yang terakhir ini adalah activity final. Yang selanjutnya yaitu adalah analisa solusi. Yaitu yang pertama dengan membuat perancangan
pemesanan ojek secara online dengan tujuan untuk mempermudah pelanggan. Yang kedua, melakukan pemesanan ojek tanpa harus datang ke tempat pangkalan ojek tersebut. Yang ketiga, sistem online ini bisa diakses dari manapun melalui smartphone, Android, ataupun lainnya. Yang keempat, ragam fitur yang ada di dalam aplikasi sangat memudahkan para pengguna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti menyuruh driver membelikan buah-buahan atau apapun itu. Yang kelima, dalam pemesanan pun sangat mudah, hanya beberapa button atau tombol saja kita sudah mendapatkan driver ojek tersebut. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tutur kata saya yang banyak belepotan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Torik Deswansa, NIM 181150009. Saya akan menjelaskan pertama proses bisnis usulan, kedua activity diagram usulan, ketiga use case diagram, keempat deskripsi use case. Proses bisnis usulan. Berdasarkan hasil analisis sistem usulan, terdapat beberapa prosedur yang diperlukan oleh driver ojek maupun pelanggan dalam menggunakan aplikasi yang dirancang. Proses bisnis untuk driver ojek antara lain: pertama, mengunduh dan memasang aplikasi. Kedua, driver ojek membuka aplikasi, lalu selanjutnya akan menampilkan halaman login. Lalu driver ojek melakukan pendaftaran akun jika belum mempunyai akun, serta berkas-berkas yang harus disediakan, yaitu KTP, SIM-C, STNK, SKCK, dan buku rekening tabungan. Setelah driver berhasil mendaftar akun, maka driver akan otomatis masuk ke dalam aplikasi. Jika driver telah masuk aplikasi, maka driver tinggal menunggu orderan. Jika telah mendapatkan orderan, maka driver ojek hanya mengklik ya jika dia bersedia, klik tidak jika dia tidak bersedia. Lakukan logout ketika selesai menggunakan aplikasi, maka sistem akan menampilkan halaman login. Proses bisnis untuk pelanggan antara lain: pertama, pelanggan mengunduh dan memasang aplikasi ojek online pada perangkat Android. Kedua, pelanggan membuka aplikasi dan melakukan pendaftaran akun. Pelanggan mengisi data yang dibutuhkan untuk login. Data yang harus disediakan adalah foto selfie plus KTP asli pelanggan, nomor handphone untuk menerima kode verifikasi. Setelah selesai melakukan pendaftaran akun, maka aplikasi otomatis masuk ke halaman utama. Ketika di menu halaman utama, pelanggan dapat melakukan pesan dengan cara mengklik tombol pesan. Jika si pelanggan ingin memesan ojek online. 5. Melakukan logout agar terhindar dari peretasan data pelanggan. Activity diagram usulan. Pertama, dimulai dari pelanggan. Pelanggan menginput lokasi yang akan dituju, terus membuat pesanan. Terus aplikasi akan mencari driver ojek terdekat. Setelah itu, menampilkan notifikasi pemesanan pelanggan ke driver ojek. Terus driver ojek mengkonfirmasi atau mensetujui pemesanan. Terus menuju lokasi pelanggan. Terus aplikasi atau sistem menampilkan notifikasi bahwa driver sedang menuju lokasi pelanggan. Yang harus dilakukan pelanggan adalah menunggu driver ojeknya. Terus driver ojek menyampaikan bahwa telah di lokasi pelanggan. Terus mengantar ke tempat tujuan. Setelah itu mengklik tombol sampai tujuan. Setelah itu aplikasi atau sistem menampilkan tarif data perjalanan. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu driver ojek menerima pembayaran. Use case diagram. Pelanggan melakukan registrasi, melakukan pesan ojek, terus melakukan pembayaran dan logout. Nah,
Yang di-include ke halaman utama adalah registrasi, pesan ojek, melakukan pembayaran, dan logout. Di dalam pesan ojek memiliki extend, yaitu mencari pengemudi ojek dan mendapatkan driver ojek. Di driver ojek melakukan registrasi, menerima pesan, mengantar ke lokasi tujuan, dan melakukan logout. Yang di-include pada halaman utama adalah registrasi, menerima pesanan, mengantar ke lokasi tujuan, dan yang di-extend dalam menerima pesanan adalah menjemput pelanggan. Di dalam melakukan login, yang di-include adalah halaman utama. Deskripsi use case. Tabel 4.1 deskripsi use case pelanggan melakukan login. Nama use case pelanggan melakukan login. Deskripsi use case. Aktor utama adalah pelanggan, aktor pendukung tidak ada, use case yang di-include tidak ada, use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awal sistem menampilkan halaman login aplikasi ojek online. Kondisi akhir sistem menampilkan halaman utama aplikasi ojek online. Pemicu pelanggan membuka aplikasi ojek online. Skenario normal pelanggan membuka aplikasi. Reaksi sistem menampilkan halaman login. Pelanggan mengisi username dan password, terus menekan tombol sign in, terus reaksi sistem cek status login, terus menampilkan halaman utama aplikasi ojek online jika status login berhasil. Skenario alternatif pelanggan membuka aplikasi, reaksi sistem menampilkan halaman login, mengisi username dan password, cek dan menekan tombol sign in, cek status login, tampilkan informasi status login gagal. Terus pelanggan memperbarui isian untuk login, terus menekan tombol sign in. Reaksi sistem cek status login, terus menampilkan halaman utama aplikasi ojek online jika status login berhasil. Terus deskripsi use case pelanggan melakukan registrasi. Nama use case pelanggan mendaftar akun. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk mendaftarkan akun untuk login ke aplikasi ojek online. Aktor utama pelanggan, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include halaman utama. Use case yang di-extend tidak ada. Sistem menampilkan halaman daftar akun aplikasi ojek online. Kondisi awalnya. Kondisi akhirnya sistem menampilkan informasi akun berhasil didaftarkan. Pemicu pelanggan membuka aplikasi ojek online untuk menekan tombol daftar. Pelanggan membuka aplikasi dan menekan tombol daftar. Terus seksi sistem menampilkan halaman daftar. Pelanggan mengisi informasi dan mensubmit KTP dan foto untuk pendaftaran akun. Terus menekan tombol kirim. Terus reaksi sistem cek status pendaftaran. Tampilkan informasi akun berhasil didaftarkan jika pendaftaran berhasil. Terus skenario alternatifnya membuka aplikasi dan menekan tombol daftar. Terus menampilkan halaman daftar. Terus mengisi informasi dan mensubmit KTP dan foto untuk pendaftaran akun. Terus menekan tombol kirim. Terus reaksi sistem cek status pendaftaran. Terus tampilkan informasi akun gagal didaftarkan jika pendaftaran gagal. Terus pelanggan memperbarui isian untuk pendaftaran akun, terus menombol kirim. Reaksi sistem cek status pendaftaran, terus tampilkan informasi akun berhasil didaftarkan jika pendaftaran berhasil. Deskripsi use case pelanggan menampilkan halaman utama. Pelanggan menampilkan halaman utama. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk menampilkan halaman utama. Aktor utama pelanggan, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include halaman login, use case yang di-extend tidak ada. Kondisi awal sistem menampilkan halaman login. Kondisi akhir sistem menampilkan halaman utama. Pemicu pelanggan membuka aplikasi ojek online dan menekan tombol login. Skenario normal.
Pelanggan membuka aplikasi, reaksi sistem menampilkan halaman login. Pelanggan menekan tombol login, reaksi sistem menampilkan halaman utama. Skenario alternatif, pelanggan membuka aplikasi, reaksi sistem menampilkan halaman login. Pelanggan mengisi username dan password, terus reaksi sistem mengecek username dan password dan menampilkan notifikasi username atau password salah jika password atau username salah dan menampilkan halaman utama jika password dan username benar. Deskripsi use case pelanggan melakukan pesanan. Pelanggan melakukan pesanan. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk memesan driver ojek menggunakan aplikasi ojek online. Aktor utama pelanggan, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include halaman utama. Use case yang di-stand mencari driver ojek dan mendapatkan driver ojek. Kondisi awal sistem menampilkan halaman utama. Kondisi akhir sistem menampilkan halaman pemesanan. Pemicu pelanggan membuka aplikasi ojek online dan menekan tombol pesan. Skenario normal, pelanggan membuka aplikasi, reaksi sistem menampilkan halaman utama aplikasi. Pelanggan menekan tombol pesan, sistem mencari driver ojek terdekat, mendapatkan driver ojek. Terus skenario alternatifnya, pelanggan membuka aplikasi, sistem menampilkan halaman utama aplikasi, pelanggan menekan tombol pesan, sistem mencari driver ojek terdekat, sistem tidak menemukan atau mendapatkan driver ojek. Terus pelanggan menekan tombol pesan lagi, terus sistem mencari driver terdekat, terus sistem mendapatkan driver ojek. Deskripsi use case pelanggan melakukan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran. Deskripsi use case dilakukan pelanggan untuk membayar jasa driver ojek. Aktor utama pelanggan, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include halaman utama, use case yang di-stand tidak ada. Kondisi awal sistem menampilkan halaman pemesanan. Kondisi akhir sistem menampilkan halaman total harga yang harus dibayar. Pemicu pelanggan menekan tombol pesan lalu setelah sampai tujuan menekan tombol sampai. Skenario normal, pelanggan menekan tombol sampai. Sistem menampilkan halaman pembayaran. Pelanggan memilih metode pembayaran. Sistem menampilkan pilihan metode pembayaran. Pelanggan menekan tombol bayar. Sistem menampilkan pembayaran sukses. Skenario alternatif, menekan tombol sampai. Sistem menampilkan halaman pembayaran. Pelanggan memilih metode pembayaran. Sistem menampilkan pilihan metode pembayaran. Pelanggan menekan tombol bayar, sistem menampilkan pembayaran gagal. Pelanggan menekan metode pembayaran lain, terus menekan tombol bayar. Sistem menampilkan pembayaran sukses. Selanjutnya akan dijelaskan anggota selanjutnya yaitu Ihsan Sofadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan di dunia ini. Amin. Perkenalkan, nama saya Ihsan Sofadi dengan NIM 1811547. Saya akan membahas atau menjelaskan tentang rancangan layar, rancangan basis data, kelas diagram, dan sequence diagram. Di dalam rancangan layar, pertama kita akan melihat halaman login. Di dalam halaman login ini kita akan mengisi data username dan password. Kalau kita sudah memiliki akun awal. Kalau kita belum memiliki akun, kita harus meregistrasi dulu. Meregistrasi dan mengklik registrasi ini. Dari registrasi akan menampilkan halaman daftar akun. Di dalam daftar akun, kita harus melengkapi data-data diri kita yang di dalam aplikasi ojek online ini. Kita harus mengisi nama lengkap, nomor handphone, tempat tanggal lahir, alamat email, password, dan konfirmasi password.
Dan biar lebih afdolnya lagi, kita harus mengupload foto selfie kita atau Anda yang ingin mendaftar akun ini. Lalu kita klik simpan. Setelah dikonfirmasi data ini sudah benar, kita akan melanjutkan ke halaman utama. Di dalam halaman utama, untuk melakukan pemesanan, kita harus mengklik pemesanan Driver Ojek. Klik pesan Driver Ojek ini. Setelah kita klik, akan menampilkan halaman pemesanan dan daftar ojek online-nya yang terdekat. Setelah kita mengklik salah satu driver ojek online ini, kita akan memasuki halaman selanjutnya, yaitu halaman pemesanan. Halaman pemesanan ini akan menampilkan driver ojek online yang terpilih, daerah dan tempat tanggal lahirnya, keterangan, dan sebagainya. Setelah kita memilih, kita akan melakukan pemesanan dengan pembayaran virtual. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang rancangan basis data atau kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini, kita akan menemukan sistem, user, driver, dan order. Di dalam satu kesatuan ini akan berhubungan dengan satu sistem. Sistem itu akan mengarahkan user dengan driver dan orderannya. Di dalam sistem ini akan menemukan verifikasi pembayaran, get harga, dan broadcast order. Sedangkan di dalam user kita akan menemukan ID pelanggan, nama, nomor HP, saldo pembayaran. Sedangkan di dalam driver kita akan menemukan ID driver, nama, nomor HP, saldo income. Sedangkan di order sendiri kita akan menemukan ID order, ID user, awal, tujuan, jarak, durasi, dan harga. Jadi semua ini akan ditentukan oleh sistem sendiri. Dari user akan memilih driver, dan driver akan yang dipilih driver akan diarahkan ke order. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sequence diagram. Sequence diagram ini, ketika pelanggan memasukkan username dan password untuk melakukan login, setelah mengisinya, dia akan mengklik login, dan database akan memvalidasi data loginnya dan akan mengkonfirmasi bahwa berhasil melakukan login. Ketika pelanggan sudah berhasil melakukan konfirmasi, pelanggan akan melakukan input pilihan pemesanan dan mencari driver kosong. Database akan melakukan pemberitahuan konfirmasi ke driver, lalu mengkonfirmasi ke pelanggan bahwa pemesanan berhasil. Lalu database akan menyimpan data, mengupdate data, lalu menampilkan data ke transaksi. Oke, setelah selesai. Itulah penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata dari kami semua, kami mohon maaf. Inilah penjelasan tentang aplikasi ojek berbasis online dari kelompok 10. Dari Maman, Torik,
dan saya sendiri Ihsan Subhani. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.